nongol di Cijambe. Cakep. Serasa manis rasanya. Cakep. Ngobrol saya dengan KPPN Bandung 2. Baiklah audiens, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan Fatu Nurjana dari staf Seksi Bank KPPN Bandung 2. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang debutur Umi yang berhasil. Ibu Lelawati bin Bapak Dodo. Beliau hadir, Ibu? Enggak, karena Safakallah, mudah-mudahan segera pulih kembali ya Bu ya. Amin ya Bu. Amin. Nah Ibu ngomong-ngomong nih, riset nih pertanyaannya nih ya Bu ya, terkait ini kan judulnya SAI ya, kita punya jargon di KPPN Bandung 2 untuk podcast kita itu adalah SAI, seputar APBN ekonomi. Iya. Nah Ibu sebagai debitur Umi tuh awalnya tuh kenal Umi tuh dari siapa sih? Bukan Umi Fatu dong, dari Umi Ultra Mikro. Iya. Pertama-tama kenal dari Umi itu ya dari Komida. Koperasi Mitra. Iya. Oke, kemudian terus dikenalin karena berhubung ibunya lagi ada produk di rumah. Tuh dimasukin sama yang punya dari penyalur itu. Dari penyalurnya. Siap. Ibu mau nggak ikutan ini program Umi, katanya ya gitu terus. Ya, insya Allah saya minat aja. Cobain aja dulu Pak, buat pelatihannya apanya. Ya alhamdulillah. Ada pelatihan. Apa yang menarik dari Umi menurut Ibu? Yang menariknya itu jadi apa? Produksinya kita itu dipasarinnya cepet. Terus terkait dengan yang Ibu dapat lah misalnya tuh plafonnya berapa, terus dari jasanya itu menarik nggak buat Ibu? Menarik. Soalnya kalau dari pinjaman itu sendiri sangat diberi kemudahan ya. Karena enggak ada anggunan seperti jadi syarat-syaratnya sangat mudah sekali. Sangat mudah. Audiens nih denger nih Bu Lela, ya ayo cepat-cepat jadi debitur Umi. Iya. Oke. Sangat menguntungkan. Nah ini yang saya menarik nih, Ibu mau menghasilkan produk lokal ya. Iya. Ini bahannya dari mana? Kemudian diceritain lah kronologisnya atau latar belakang Ibu sampai membuat sebuah hasil yang sangat indah ini Bu. Pertama-tama itu saya lihatnya dari YouTube dulu ya. Dari YouTube. Ibu ternyata YouTuber ya. Nah terus waktu tadi dapat permodalan dari Komeda itu sendiri, saya bingung. Nih mau dimodalin apa? Takutnya kan. Awalnya dapat berapa tuh Bu? Awalnya baru 3 juta. 3 juta, ya. Siap. Takutnya kalau kata orang lain pinjam uang tapi nggak beraturan, uangnya habis. Daripada gitu saya pikir dulu lihat YouTube. Terus sekarang kalau di sana kalau kehajatan itu pakainya beras masih sama beras. Nah kita pakai baskom. Nih gimana nih caranya biar produksi saya ini keluar banyak. Nah pertama-tama itu jual satu-satu, nawarin dulu, Bu mau nih nggak tas buat masukin tas buat kehajatan. Oh yang pertama satu mau, ya saya nggak langsung bikin tuh. Saya ambil online dulu, terus saya pelajari nih gimana sih cara bikin polanya, bahannya gimana. Udah sadari satu, kemudian alhamdulillah itu hampir satu desa butuh semua. Nah dari sanalah tertarik ya dari sanalah kita bikin dari pandannya, dari cara penjemurannya, dari cara pembikinan polanya, sama ibu-ibu yang ada di rumah juga, yuk kita bikin biar sama-sama kita. Jadi Bu, jadi sebagai penggerak ya Ibu, daripada diem ya Bu ya. Ayo kita sama-sama bikin tas. Yuk sama-sama kita bikin tas. Alhamdulillah ordernya sampai sekarang alhamdulillah masih terus berjalan. Ya, alhamdulillah. Nah Ibu, saya tuh penasaran nih Bu ya. Daun pandan aja saya pribadi Bu kalau bikin kolek tuh ya. Nyari pandannya tuh susah. Nah ini Ibu bisa sebuah tas ini kan berarti berapa tangkal, berapa tanaman pandan yang harus dibutuhkan. Jadi bukan pandan yang buat sayur ya. Bukan. Nah ini dia, ini pelajaran ya audiens ya. Audiens. Jadi pandannya ternyata bukan daun pandan. Bukan. Tapi daun yang menyerupai pandan. Ya pandan kalau di sana disebutnya pandan liar. Yang gede-gede yang adanya di pinggir-pinggir hutan. Pandan liar. Ya, pinggir sungai. Oh jadi memang banyak ya Bu ya? Banyak. Banyak. Jadi sangat mudah ya bahan baku pandannya. Iya. Kalau sekarang ya agak susah sekarang soalnya banyak
juga sih. Jadi sekarang tanaman liar iya, mungkin tanaman mengganggu liar. oleh Iya, nelayan atau iya, siapapun jadi iya. ditebasin ya. Padahal ibu Kalau teh, Pak sebelum nebas ini ke abi we gitu. Dan nama ya ada agak ketahuan. Oke, Nggak bilang dulu siap soalnya. siap Kalau siap. pakai panan yang basahnya tuh, lama Ah, banget kayaknya. iya susah juga Iya ya Bu ya. susah, Oke, sayang ini lama. pelajaran buat saya Pak Iya. Bu. Ternyata pandannya itu adalah pandan liar. Liar. Siap. Nah Ibu ini produksi ini udah dari tahun Dari tahun 2018. 2018 ya, jadi pas banget lah Iya. ini ya, pembiayaan Umi Iya. ya Bu ya. Ini Iya. balik lagi nih. Kemarin ini kan terjadi COVID ya. Iya. Nah, itu berdampak nggak terkait Sangat. usaha? Iya, sangat berdampak. Bisa Ibu ceritakan nih panjang lebar deh Bu. Iya. Mau nama mangga. Ini mah waktosna Ibu we. Iya. Kalau waktu COVID itu kan produksinya itu sangat minim ya. Jadi kepandan ini sangat berpengaruh. Jadi ibu berpikir aja, saya ini gimana supaya bisa berjalan terus. Jadi ibu bisa produksi sekarang itu sambil berjalan jual beli cacing juga. Jadi si Selama COVID itu. Oke, kredit dari Umi ini pun pokoknya Ibu bertanggung jawab Iya, lah ya atas iya, kelangsungan dan iya, ya untuk membesarkan usaha iya, Ibu juga gitu. secara income rumah Supaya tangga apa juga katanya ya. modal terus berjalan. Gitu. Oke, Jadi itu yang masukin mau ke dari beratkan. pertama itu dari cacing itu jadi dari 1 kilo. Dari 1 kilo dikirim ke Bandung. Ya coba aja dikit-dikit aja dulu. Terus dari COVID terus mungkin orangnya kebanyakan kalau cowok itu kan mungkin daripada jenuh mending mancing kan kayak gitu. Nah, dari sana. Jadi ini ada sangkut pautnya Bapak ya? Iya, itu sama si Bapak juga. Sama Bapak Iya. ya. Berarti kan keluarga inti membantu Iya, usaha. ya seperti itu. Dari awalnya 1 kilo itu sekarang udah mencapai 1 hari 1 kintal. Alhamdulillah. Jadi pengiriman sampai ke Jogja, ke Jawa, sampai ke luar kota Sumatera itu sampai alhamdulillah. Bekasi, Mudah-mudahan Tangerang. semakin Ya, besar ya Bu ya. amin, amin ya rabbal Barakallah. alamin. Amin, siap. Jadi selain tas pandan, kemudian kecacing ya. Nah sekarang ini otomatis sangat-sangat membantu program Umi ini ya. Iya, Jelas ya. iya, Berarti iya. Ibu bertambah plafonnya setiap Ya, tahun. alhamdulillah. Sampai triwulan ketiga 2022 ini Ibu dapat plafon dari Umi berapa? Udah 13. 13 juta. Iya. Insya Allah lah Bu, dengan ada peraturan nomor 6 2022 ya, plafon tertinggi itu 20 juta. Nah, insya Allah pasti Ibu yakin lah. Komida 20 juta. Citil buat dia mah. Oke Bu, kemudian ini Bu, selain ini semuanya, apa? Atau enggak Ibu bisa rekrut dari teman-teman kita lah sesama wanita gitu untuk ikut pula apa sih ayo ada fasilitasnya kita gunakan gitu pembiayaan Umi ini. Apakah Ibu bawa rekrutan lah gitu? Oh iya. Ada berapa kira-kira Bu? Jadi sebagai seorang debitur Umi, Ibu sebagai debitur Umi pertama, jadi rekrutan itu ada kira-kira berapa? Seratusan ada Bu? Ya kurang lebih segitu. Oh hebat, alhamdulillah dan mereka antusias karena banget. memang persyaratannya sangat mudah sekali ya Bu ya. Ya kan itu tanpa agunan. Tanpa agunan. Jadi Ibu kan, bisa nggak ngomong-ngomong Ibu pernah dapet kredit dari selain pembiayaan Umi ini, misalkan dari apa gitu, dari perbankan lah, Ibu pernah? Enggak. Belum pernah sama sekali? Belum. Dari mohon maaf itu saudara gitu? Oh kalau dari saudara enggak sih. Enggak, jadi benar-benar malah kebalik. Ibu bisa ya, memberikan saudara. kredit ke Ya, saudara-saudara Ibu ya dengan adanya saudara. Ibu bisa berhasil ya. Memanfaatkan pembiayaan Umi ini dari satu tas menjadi beribu tas sampai bisa mana-mana ya Bu ya. Nah Ibu ada harapan yang paling Ibu inginkan tuh bagaimana terkait dengan ini, dengan produk Ibu ini? Harapannya seperti kayak bahan baku, pengennya yang mudah-mudah itu tersedia terus. Jadi bakal beralih dari daun pandan jadi apa? Jadi daun yang lain atau? Ya mungkin ada rencana berpindah ke daun dengan nanas yang lain. Ya, ke daun ada nanas. Rencana Ya, berarti ada Bu rencana. Ya inovasi terbaru yakni
karena Sudah sulit. pandan liar ini semakin sulit, Iya. sehingga ibu berinovasi untuk menggunakan Iya. daun nanas ya. Iya. Itu kan daun nanas kan cara reket bu, cara rajem tuh gimana tuh bu? Itu Berarti yang lebih diambilnya seratnya aja, tengahnya aja. tengahnya aja. Iya. Berarti harus hati-hati ya bu ya. Iya, harus Aduh, hati-hati. mana nih para rajam jawabannya cara reket Iya. terus kumaha. Tapi kan lebih enaknya gitu yang panjang. Jadi kalau dibikin talinya cepet. Kalau yang pendek sebenarnya banyak. sama ya, Sama aja. untuk apa Iya. membuatnya itu anyamannya tuh Ya sama ya, aja. sama Bahan bakunya aja yang beda. Nah, ibu kira-kira kayaknya lebih gampang atau lebih sulit dalam hal ini dari nanas, dari pandan ke nanas? Mungkin agak sulit. Agak sulit ya, Agak cuma sulit. insya Allah bahan bakunya berlimpah ruah Insya ya bu ya. Allah. Coba kan kalau dari sana deket ke daerah Subang. Jadi banyak. Iya iya iya. Iya, banyak. Ya. Ibu benar-benar wanita cerdas deh bu. Amin. Ya amin ya bu ya, mudah-mudahan kecerdasan ibu bisa menularkan ke wanita-wanita Amin. yang Amin. awal mulanya yang tidak tahu apa sih Umi itu Iya. gitu ya. Ya. Kadang kan banyak bertanya dari sana juga. Apa sih ikutan ilmu itu kayak apa sih? Kok mau ikutan kayak gitu? Kayak gini ribet. Karena kita kalau dilihat dari sisi positifnya, ya jangan diambil ribetnya, diambil ke depannya buat masa depan kita kan itu juga. Dan Jangan udah diambil, terbukti. iya dan itu udah terbukti sangat-sangat membantu. Membantu sekali ya bu ya. Nah, ibu dengar-dengar juga nih selain ini semuanya ada lagi ibu menghasilkan sayur-mayur, Ya, buah-buahan dan itu lain juga. sebagainya, itu gimana tuh bu ceritanya? Kalau sayur-sayuran itu kan diambil dari adik ya, kan adik punya kayak pengepakan kayak gitu. Nepotisme nih. Iya. Jadi ini Tapi sah-sah aja boleh bu Iya. kalau untuk nepotisme untuk perekonomian ini, apalagi untuk memajukan Umi. Iya. Oke. Iya. Terus kayak saudara di tetangga suka bikin kayak wajiban. Sini bawa aja barangnya sama saya biar dipasarin, biar dikenalin nih sama Umi kayak gitu. Jadi merekrut juga yang apa bikin apa kek Ya, pengrajin, nanti saya pengrajin ya kecil. pengrajin nih diajak yuk kita ikutan nanti biar produknya dikenal Umi juga, dikenal sama orang luar juga. Jadi supaya berpenghasilan. Kayak gitu yang bikin kue, yuk kita bikin nanti ada kalau ada pesanan bisa bawa. Berarti ibu udah punya sanggar dong di rumah? Belum. Terus ini bu terkait dengan penyalur yang selama ini ibu sering datangnya atau ibu memang dapat pendidikan dari awal itu kan Komida ya. Iya. Ibu mengenal lagi nggak apa itu Pegadaian gitu? Karena Kemudian saya kenal PNM gitu. tapi belum pernah. Belum pernah. Iya. Dari penyalurnya sendiri juga tidak memperkenalkan. Tidak. Iya. Jadi pure terkait dengan koperasi mitra dua alfa aja. Iya. Nah dari penyalur itu apa yang ibu dapat selain pinjaman? Mungkin ada pelatihan atau pelatihan itu kan rutin? Enggak, itu pelatihannya sebelum dikasih pinjaman kan harus berkelompok. Kalau nggak berkelompok nggak dikasih. Jadi bukan perorangan ya. Bukan perorangan. Jadi waktu itu ibu berkelompok orang dulu, ya 10 orang, 15 orang kalau nggak salah. 15. Jadi ikut pelatihan dulu, udah ikut pelatihan pengasahan. Ya. Jadi nggak langsung yang ini kayak yang ini pinjam langsung besok share enggak. Jadi pelatihannya selama 5 hari. Selama 5 hari. Ya. Nah, itu apa yang ibu dapat dari pelatihan itu? Apa yang beliau sampaikan yang kaitannya sama Umi? Ibu bisa cerita. Soalnya ini didengar oleh seluruh Indonesia. Ya. Kalau ikut referensi itu kayak seperti gimana cara kita mengembangkan uang dari sana, bikin permodalan itu gimana sih cara membuat modal ini menjadi tambah besar, cara membayar cicilannya, ya gitu-gitu aja. Pas awal ibu kan dapat 3 juta itu ya? Iya. Itu ibu bayarnya gimana? Bulanan atau mingguan? Per minggu. 1 minggu. Iya, sampai sekarang juga per minggu. Per minggu, walaupun sudah 13 juta. Iya. Hebat sekali. Itu berapa bu kalau waktu 3 juta itu per minggunya ibu berapa? Waktu 3 juta itu ibu kan ngambilnya enggak yang lama-lama sih, soalnya kan kalau lama itu kelamaan. Jadi ngambilnya yang 6 bulan gitu kan. Paling cuman 100.000. Alhamdulillah ya. Kalau yang 13 ini? Yang 13 ini ngambilnya 1 tahun. Ya.
Jadi di ini kan ya Bu Iya. ya, memang benar-benar perhitungannya Ya, diperhitungkan dulu oke, ya. yes ya. Terus Bu, terkait dengan penyalur ini ada mungkin masukan buat para penyalur ya khususnya Komida Masukannya yang sih ah, ya ah, pengennya di apa itunya dibesarin nominalnya. Nah ini nominalnya. ya makanya ini sekalian kita bicara nih Bu Iya. ya. Kemarin ini kan saya juga ikutan Sosbintek terkait dengan kegiatan ini. Iya. Jadi ada harapan baru lah buat Ibu bahwa plafonnya dinaikkan Bu. Alhamdulillah. Ya nanti Ibu bisa bilang sama Komida, Pak saya baru ketemu sama orang KPPN Pak gitu. Iya. Dan saya sudah membaca loh Pak, walaupun belum nih. Iya, Tapi iya. mohon izin untuk membaca ya Bu ya. Iya. Bisa kita searching di googling lah atau Iya. di Google itu ya. Terkait dengan Per 6 garing PB garing 2022. Itu terkait dengan juknis cukrak terkait dengan pembiayaan UMI. Nah, di situ Yes. plafonnya Bu, nih pokoknya mah Bapak pokoknya nyuhunkeun abi 20 juta gitu. Iya. Coba nanti gimana ininya ya, Ya, respon dari komidanya itu ya. Ibu itu seneng nggak dengar itu? Ya, senang. Seneng banget ya, makanya kita ucapkan terima kasih ya pada ibu-ibu ya, khususnya pada Ibu Menteri ya. Ibu Menteri Keuangan siapa sih Bu? Ibu Sri Mulyani. Itu ibu saya loh Bu. Oh, ibu semua. Iya, mudah-mudahan kita seperti beliau ya Bu ya. Iya, yang amin, memang amin, udah amin. cerdas tapi memikirkan kesejahteraan kita sebagai ibu-ibu. Iya. Ya karena memang menurut survei juga Bu ya, dari seluruh debitur pembiayaan UMI mayoritas wanita. Iya, hampir semua. Nah, ngomong-ngomong Bapak ini kan bergerak nih di usaha tadi cacing Iya. itu. Beliau pun masuk nggak ke sebagai debitur UMI? Itu boleh nggak kalau suami istri? Enggak. Nggak boleh. Enggak. Tapi bisa mungkin di penyalur yang lain gitu. Nggak diarahkan oleh Komida? Enggak, belum nanyain soalnya kan dari Komida aja udah Udah cukup, mencukupi. alhamdulillah. Dan ngomong-ngomong nih berarti kan Ibu usahanya banyak. Berarti Ibu punya saving dong, punya tabungan dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tabungan itu Ibu tabung di mana? Di Komida sendiri atau di bank? Di perbank. Di bank. Di bank juga. Kenapa Ibu tidak memajukan Komida juga Bu? Kita kan harus. Iya, di Komida juga sama. Iya, Komida juga sama. Komida juga ya Bu Karena ya. Komida juga sendiri tuh mengadakan kayak paket barangnya. Ya. Jadi buat paketnya juga, tabungnya juga. Tabungnya juga ya Bu ya. Iya. Jadi jangan di bank aja Bu. Iya, enggak. Kan dari bunganya juga mungkin kalau untuk simpanan kan bersaing ya. Iya. Bahkan mungkin lebih besar loh kalau kita depositkan uang Bu. Belum nanya-nanya. Belum Bu. nanya-nanya. Nanti nanya ya Bu ya. Barusan. Terus terang aja banyak sebagian dari penyalur itu memberikan apa ya istilahnya bunga saving lah ya. Itu lebih besar loh Bu. Bisa Ibu inilah gitu, bisa Ibu bandingkan ya. Jadi saya juga nih pelaku ya istilahnya saya juga punya tabungan karena memang mau nggak mau nih sebagai ASN juga apa sih gaji gitu itu melalui perbankan gitu. Jadi belum ke penyalur memang beda lah ya Bu ya ininya Iya. gitu. Tapi insya Allah tapi kalau kita lah ya kita sama-sama wanita nih Bu ya. Karena si penyalur itu membantu kita sebagai debitur apalagi ibu ya. Iya. Nah, kita jangan pelit-pelit lah untuk saving untuk Iya. nabung ya. di penyalur ya Bu Iya. ya. Karena dengan tabungan Ibu sendiri itu kan insya Allah bisa memberikan harapan baru ke debitur lain kan Iya. yang tadinya cuma dari pemerintah dipatok segini tapi dengan tabungan Ibu kan bisa apa istilahnya Dibantu. Iya, ngebantu debitur Iya. yang butuhnya tidak hanya 3 juta. Iya. Sampai 10 juta. Iya. Ibu ya. Insya Allah. Nah Ibu harapan lagi dari pembiayaan UMI ini gimana? Selain plafonnya ditinggiin. Mungkin jangka waktunya yang diperpanjang agak lama dilamain gitu. Ibu senangnya yang pendek-pendek barusan Ibu. Enggak kan kalau mungkin dari 13 juta kan naik ke 20 juta itu kan mungkin berat. Iya. Gimana kan? kalau dipanjangin? Pastilah mungkin jadi 2 tahun gitu Ya, kan. kayak lebih gitu. Iya, Ibu bisa. Sebenarnya di aturannya juga bisa. Bisa. Ya. Jadi Ibu bisa
ini juga dengan Komida, tapi di aturan ini juga gimana kebijakan dari para penyalurnya ya Iya. Bu ya. Mungkin di ketentuannya misalnya tidak boleh karena ini dan ini, karena mereka semua kan di penyalur kan punya treatment tersendiri nih terhadap para debiturnya ya. Dan kita harus menyikapi hal-hal yang itu dengan positif aja ya Bu ya. Iya. Insya Allah lah pasti bisa itu ya Bu ya. Nah Ibu terkait dengan ini Bu, perekonomian di Indonesia sekarang ini nih setelah COVID ya, insya Allah mudah-mudahan berlalu dan hilang dari dunia ini ya biar Amin, kita amin. ya. Nah ini saya juga mohon maaf lagi flu. Ya sama Aduh emang Lagi enak cuaca badan. ya, perubahan cuaca. cuaca, betul. Cuaca. Iya, tapi alhamdulillahnya kita di sini apa terangnya di dunia lain Bu. Di Seoul kalau nggak salah di Gangnam itu banjir Bu. Iya, lagi musim-musim. Itu harapan Ibu apa? Atau enggak menurut Ibu, menurut prediksi seorang debitur Umi yang berhasil? Buat saya ini seorang debitur yang berhasil sekali karena produk Ibu bisa mendunia lah, insya Allah ya Bu ya, karena memang unik gitu, ini produk lokal yang sangat-sangat ya tadi juga kan dilihatin seperti itu pada suka gitu. Iya. Itu gimana nih prediksi Ibu untuk kedepannya perekonomian di Indonesia lah sebagai seorang pengusaha? Mungkin kedepannya akan lebih baik ya. Semoga aja lah cepat-cepat baik perekonomian. Kan kemarin juga waktu acara Umi Bangkit itu benar-benar bangkitnya, pengennya perekonomian semuanya juga pengen benar-benar yang bangkit semua, untuk dari yang kecil menengah sampai yang di atas juga ya, pengennya bangkit semua. Jadi prediksi Ibu ekonomi di Indonesia makin baik ya Bu ya? Makin insya Allah akan lebih. Apalagi dengan seorang ibu sebagai role model buat debitur-debitur yang lain ya. Siapa tahu bertambah lagi debitur seperti Ibu yang bisa membuat produk lokal yang mendunia, kemudian Ibu tidak tinggal diam di sisi lain dalam kesulitan, Ibu bisa bergerak, tidak ada pandan, nanas pun jadi, kan? Ya. Oke. Nah, Ibu mungkin ada saran atau nasihat buat para audiens di luar sana? Silahkan. Mungkin sarannya cuman kalau ada yang nawarin nih, seperti ya kayak kemarin saya nih mau ikut Umi, ya ikut aja sarannya. Daripada meluangkan, katanya kan lebih baik mencari uang berdagang kalau yang berdagang daripada ikut pelatihan yang kemarin yang dengar-dengar kayak gitu. Ya luangkan aja waktunya sedikit, mungkin buat ikut pelatihan kayak gitu. Dan ini kedepannya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Nah, jadi kendala selama ini yang Ibu tahu di lapangan itu ibu-ibunya teh kalau didatengin oleh penyalur ya, apalagi oleh KPPN meureun ya. Padahal mah mau survei itu teh, survei monep Umi. Oh, sedang ngaganggu gitu ya. Iya, dengan dagang daripada gitu. Ya, kayak gitu. Bincang-bincang gitu ya. Jadi dipikirnya itu gak penting gitu. Padahal sangat penting dan ini Ibu contohnya ya dengan dari ngiringan pelatihan. Jadi Ibu bakal tahu ternyata kalau bikin ini si bahan baku ini nggak ada, bisa bahan baku yang lain gitu. Jadi pengalamannya itu yang penting, pengalamannya. Kan di ini pengalamannya ya luar biasa juga. Seperti kayak kemarin diundang dari Jakarta langsung ke Jakarta juga. Alhamdulillah disupport sama suami lagi ya Bu ya? Support. Iya. Terus udah dari Jakarta, itu dari Jakartanya sendiri itu udah hampir 3 kali pesan. Sekarang aja pemesanan si tas ini. Iya, sekarang aja tasnya udah ada di Mall Sarinah Jakarta. Udah 14 hari. Iya, sayang sekali ya Sarinah di Kota Bandung ini belum bangkit lagi ya, tapi insya Allah mungkin dengan Bapak Ridwan Kamil. Halo Bapak Ridwan Kamil, Bapak RK, ini ada seorang debitur Umi yang memproduksi satu tas lokal di Jakarta aja Pak, ini dijual di Sarinah loh Pak. Sarinah Bandung Pak, tolong Pak. Ya. Tolong bangkitin Pak. Tolong bangkitin Pak RK. Pak RK pasti bisa. Oke.
Nah, ini Bu, selain ini yang tadi yang buah-buahan sama itu gimana? Bersaing harganya atau gimana? Ya, kadang Harganya. kan seperti maaf ya kayak kemarin saya Hmm. udah share nih harganya ke ibu. Bu ini harga semua sih. Kan kadang kalau sayur sama buah-buah itu nggak tetap, kadang naik, kadang turun. Nah Cabai sekarang keritingnya Bu, ya, cabai keriting, ya kalau cabai yang sekarang enggak harga keriting tuh yang kayak ya gimana? harga cabai sekarang nih hari ini 45 kayak gitu 1 kilo. Besok bisa 70, bisa Sampai 80. signifikan gitu Sama ya sama harganya buah-buahan ya. juga gitu. Enggak tetap. Jadi kalau pesen nih hari ke 1 nanti bawanya hari keempat. Di hari keempat itu udah naik-naik. Kadang ada yang turun, kadang ada yang naik. Kalau dari buah-buahan sayuran ya gitu susahnya. Jadi kita itu enggak bisa nih harganya tetap segini enggak gitu. Jadi nggak bisa tetap gitu ya Iya, kayak permen harga permen 5.000 tilu gitu terus ya. weh sampai selanjutnya itu Mungkin nggak dari bisa ya. oleh-oleh kayak oleh-oleh kayak wajib angling, Ya anggrek gitu. ranginang gitu kan Hah? bisa tetap Bisa gitu. itu karena Ya, produksinya dari bulan kapan ya itu harganya iya tetap ya gitu mayang tetap gitu ya. ya. Itu kan juga produksi sendiri. Kalau kayak buah-buahan sayuran itu kan dari kebun. Ibu saya teh penasaran ya. Saya teh bingung Bu, ari bedanya wajik sama angleng tuh apa sih Bu? Kalau wajib itu dari ketannya langsung Ah, sama gula. langsung. Nah, Kalau kalau angleng anglengnya itu, itu ditipungin dulu. jadi ada satu tambahan Ya, bahan iya ya. ada bahan lainnya Itu juga. tepungnya tepung terigu. Tepungnya tepung ketan juga, Cuma ditepungin pakai gitu. tepung juga. Kirain teh kemasannya Bu yang saya tahu mah jadi yang namanya angleng teh ingetnya kacil lilin lah gitu. Oh enggak, Jadi yang angleng sama namanya wajib itu beda. nyaman kan mau ngaranna angleng teh nu dieun pakai sabut jagung itu loh ya. Ya, Betul nggak? ya itu wajib. Oh itu Itu wajib. yang pakai jagung itu wajib. Kalau angleng ininya gimana? Paketnya, Kalau angleng packagingnya ininya. biasanya angleng mah pakai kertas aja, kertas wajib yang kuning, yang merah. Tapi Dodol kadang-kadang itu dodol gitu. Beda lagi. kayak dodol tapi bukan. Beda Kayak dodol lagi. tapi bukan. Itu harus belajar saya Bu banyak-banyak dari Ibu ya Bu ya. Iya. Ternyata apa sih waktu meni nereleknya Bu nya. Iya. Nah, balik lagi ke pembiayaan Umi nih Bu. Mungkin dari penyalur Ibu diarahkan nggak Bu untuk nantinya sebagai debitur bisa jadi Ibu jadi penyalur juga gitu Enggak sih belum. atau Ibu nggak berminat? Minat sih ada. Pengen banget. Iya, Pengen Ibu banget bisa kayak paling buat nggak setingkat lebih ya pengen gitu lebih pengen banget tinggi soalnya Kak gitu ya. kan di Karena kan Ibu rekrutannya banyak tuh Bu. ya ya pengen Iya. pengen pengen banget kalau sampai mudahnya mungkin. Ya, itu mungkin bisa diajukan tuh pertanyaan itu Bu ke penyalurnya ya kan? Ya, Kan itu kan ibaratnya sekarang tuh kalau zamannya di penjualan itu kan ada namanya MLM tuh ya, multi level marketing ya. ya, Sama walaupun Ibu juga direct selling ini ya, Ibu bisa kembangkan tuh, kembangkan seperti itu. Jadi status Ibu tuh tidak hanya jadi debitur aja gitu loh. jadi penyalur juga ya. Iya, Ibu juga bisa membantu perekonomian di Indonesia terutama gitu. Ibu tolong coba ke penyalur komidanya. Gimana Pak kalau saya ini karena rekrutan saya banyak nih. Paling nggak kan secara ya income Ibu juga kan Ya, bertambah, terus ilmu Ibu juga sharingnya langsung ke ya, rekrutan-rekrutan Ibu. ya, Ya, jadi banyak nilai-nilai plusnya yang Ibu dapat. mungkin Iya, nanti saya sama tapi Ibu berminat kan? minat minat banget Minat itu. banget ya, apalagi suami Ibu mendukung, Iya, keluarga Ibu saya mendukung. mendukung sangat. Iya, jadi Ibu jangan segan-segan untuk selalu mengkampanyekan ya, membewarakan ke Iya, semua orang bahwa pembiayaan Umi itu sangat sangat-sangat membantu, membantu sangat dan membantu. berdampak baik Iya, buat perekonomian iya, khususnya para para wanita wanita. seperti kita ya Bu ya. Iya, Mungkin itu saja mungkin ya, lain waktu insya Allah kita ketemu lagi dan kita semua. gelorakan Bu. Iya, Ada jargon baru yang kita sama-sama bilang pembiayaan Umi penuh harapan, so pasti Bu, gini lagi. pembiayaan Pembiayaan Umi Umi
penuh Penuh harapan, harapan, so so pasti